Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahi wa mal walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini mengizinkan dan meridhoi kita untuk bersama-sama thalabul ilm pada mata kuliah Hukum Perdata 3. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti pada saat penghitungan akhir. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum jaminan, yang mana hukum jaminan ini beberapa di antaranya sudah mempunyai undang-undang khusus, ya, undang-undang sendiri. Lembaga jaminan di Indonesia ada 4, yaitu hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai. Tidak hanya ada di Indonesia, lembaga jaminan juga ada di negara-negara lain. Tentu saja dengan istilah yang berbeda, ya, disesuaikan dengan bahasa negara tersebut. Kalau di Indonesia bernama jaminan, maka di negara-negara common law yang berbahasa Inggris disebut sebagai security of law. Belanda memakai istilah zekerheidsrechten atau zekerheidsstelling, security of law. Mengapa negara-negara tersebut memakai istilah security of law yang secara bebas diterjemahkan sebagai hukum keamanan, ya, kalau dilihat dalam kamus bahasa Indonesia ke Inggris. Security of law. Security of law ini bermakna bahwa hukum jaminan ini menimbulkan secure, menimbulkan rasa aman, ya, security, keamanan. Kalau di kita satpam gitu, ya. Tapi ini tentu saja bukan yang dimaksud sebagai hukum jaminan. Halo. Ya, Pak Ali. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa. Di Pondok Bahar jadinya yang apa? Yang Ciledug nggak ada respon. Lagi pula, iya benar, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karangtengah. Iya. Kecamatan apa ya? Kecamatan Karangtengah bukan? Kelurahan Pondok Bahar. Di mana?
Lihat di mana itu? Bentar. Kelurahan Pondok Bahar. Kecamatannya Karangtengah. Tuh, kecamatan Karangtengah. Oh, berarti si Awan salah tuh. Nanti saya kasih tahu. Untung paling ngasih tahu. Oh, emang apa namanya kecamatan? Enggak di provinsi kalau itu mah yang ditonjolkan. Kelurahan. Kan semakin kecil lingkupnya. Makin kecil lingkupnya. Kalau kelurahan kan kecil kan. Kelurahan. Nanti ini lagi dikerjain Awan ininya, registrasinya kali, aktivasinya banyak yang harus diisi. Iyalah pasti. Iya nggak apa-apa, udah nyangka kok kita itu apa namanya Pak ini. Saya milihnya jadinya industri manufaktur sama Awan. Kan tadi malam nelpon Pak Ali nggak diangkat. Terus Awan browsing aja dulu industri manufaktur tuh apa gitu kan. Ini Bu, ya udah pilih itu, klik yang itu. Saya bilang gitu. Yang ada pilihannya itu. Udah pokoknya ntar kalau susah-susah, maksudnya kita nanya Pak Ali juga nggak nyambung karena sinyal, kita browsing jadinya yang tepat yang mana gitu. Pokoknya diakalin aja lah ininya, kan bisa ada internet. Kemarin ini kemarin ada didampingi Pak Sekcam, sekretaris camat, kesononya dia senang banget itu. Beda lah pokoknya tanggapannya sama Ciledug, beda sama si Lukman. Ya, nah itu gimana? Ya, ya. Nah gitu aja. Dikira-kira aja kali, dikira-kira aja. Oh gitu. Nggak per hari aja, per hari berapa gitu? Oh, oh gitu. Oh jadi harus pakai jam, per jam menghasilkan 20 botol gitu ya? Kalau per manual itu sehari itu mereka cuma dapat 20 botol yang ukuran sirup marjan itu. Nah, itu berapa ya sirup marjan nih ya kayaknya 1 liter. Ya itu 20 botol itu sehari tuh. Ya, sehari itu sama ininya, sama dieminnya, pokoknya semuanya dari mulai ngerok buahnya, terus kerebusnya itu pokoknya 1 hari 24 jam. Kan didiemin dulu 8 jam. Ya, 8 apa? Oh ya, berapa ya?
Ya, bisa. Nanti saya ngerjain yang itunya deh, ngerjain metode pelaksanaan. Paling ngerjain yang itu aja. Kalau saya kan nggak ngerti tuh berapa dapatnya, ya kan. Ntar saya ngerjain, kalau metode pelaksanaan kan saya tahu gitu kan, mulai sebelum pelaksanaan, pas pelaksanaan dan setelah pelaksanaan kan juga tahu gitu. Mudah-mudahan itu cepat LOA-nya kalau dikerjain kan. Iya, awan ngerjain ininya, apa namanya, kayak hurufnya gitu-gitu. Dia ngerjain yang itu, huruf hurufnya kan salah. Jadi awan ngerjain formatnya, kan formatnya harus ngikutin dia, kayak apa, subheading, heading gitu-gitulah. Saya bilang awan kerjaan yang ini ya, gitu kan, kanan kiri, rata atas, pokoknya gitu. Ibu ngerjain isinya, gitu ya. Mana yang saya bisa kerja, yang saya tahu, saya kerjain, gitu. Biar cepat lah. Tapi kalau yang itu nggak ngerti loh, yang 1 jam menghasilkan berapa itu kan nggak tahu. Ya, sip. Kalau nggak sempat ngetik, ditulis tangan aja, di scan pakai HP, biar si Awan yang ngetik. Oh, oh, emang bawa laptop? Ya tulis tangan aja kalau itu. Oh ya udah, ya. Pokoknya kalau masalah teknis biar Awan aja itu yang ngerjain. Sip, ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Mengapa dinamakan security of law? Karena kalau berdasarkan artinya ya, hukum keamanan, ini sebab hukum jaminan itu memang dibuat untuk menimbulkan rasa aman. Rasa aman untuk siapa? Rasa aman untuk kreditur dan debitur. Gitu ya. Security of law atau hukum keamanan atau hukum jaminan kalau di Indonesia dibuat untuk menimbulkan rasa aman bagi kreditur. Dalam hal apa? Kalau jadi kreditur merasa aman, gitu ya, merasa aman memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan pinjaman uang itu disertai dengan jaminan. Nah, jaminan ini bisa berbentuk benda, juga bisa perseorangan. Ya, jaminan itu bisa benda, bisa perseorangan. Jaminan tersebut ini merupakan apa namanya ya? Merupakan itikat baik, ya, bisa disebut sebagai begitu ya. Merupakan itikat baik bagi debitur untuk melunasi hutang. Kalau debitur tidak melunasi hutang ini bisa berbagai macam sebab ya. Apakah tidak mampu melunasi hutang atau tidak mau melunasi hutang, kreditur itu aman. Kenapa? Karena dia bisa mengeksekusi benda jaminan untuk dilelang. Gitu. Nah, nanti hasil lelangnya tentu saja digunakan untuk melunasi hutang debitur. Bagaimana kalau hasil lelangnya lebih dari hutang? Misalnya hutangnya 200 juta. Benda jaminannya setelah dilelang 300 juta. Nah, berarti kan ini ada selisih 100 juta. Nah, dalam KUH Perdata dan juga Undang-Undang
khusus yang lain, kelebihan dari penjualan lelang ini harus dikembalikan kepada debitur. Gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi sebab mengapa dalam undang-undang ya semua undang-undang jaminan ya, apakah itu undang fidusia, undang-undang tanggungan, kotik, gadai, sama semua. Nah, nilai jaminannya itu harus setara dengan jumlah piutang. Kalau mau minjamnya 200 juta, maka benda jaminannya nilainya minimal 200 juta, tidak boleh kurang dari itu. Sebab kalau kurang dari itu, nanti ketika debitur prestasi tidak membayar pinjaman karena hal tertentu, dilelang, harganya itu bisa di bawah jumlah hutang. Nah, ini tentu saja tidak boleh karena merugikan kreditur. Gitu ya. Jadi mau pinjam 200 juta, nilai jaminannya 180 juta. Ketika dilelang, ya berapalah ininya ya, lakunya misalnya 180 juta juga. Ya kan berarti kreditur mengalami kerugian 20 juta. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Gitu ya. Bahwa perikatan itu dibuat harus menguntungkan semua pihak. Tidak boleh perjanjian itu dibuat di mana perjanjian itu menimbulkan keuntungan bagi pihak yang satu, tapi merugikan pihak yang lain ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian rasa aman seperti apa yang ditimbulkan untuk debitur? Tadi kan security of law ini kan, kenapa kok di negara-negara common law itu penyebutannya security of law, gitu ya, hukum keamanan. Kenapa begitu? Sebab memang hukum jaminan ini dibuat menimbulkan rasa aman kan. Nah, yang tadi kita bahas itu menimbulkan rasa aman untuk kreditur. Untuk debitur rasa amannya seperti apa? Untuk debitur rasa aman yang ditimbulkan dari hukum jaminan ini bahwa meskipun benda jaminannya itu dalam penguasaan kreditur, tapi kreditur tidak boleh memanfaatkan benda jaminan tersebut. Gitu ya, nggak boleh. Karena itu bukan miliknya kreditur. Walaupun bendanya dalam penguasaan kreditur, tapi bendanya tetap milik debitur gitu. Jadi nggak boleh tanpa persetujuan debitur, kreditur memanfaatkan benda tersebut. Contoh misalnya ya, kalau di pegadaian, apa namanya, ada yang pernah menjadi nasabah pegadaian di sini. Sarah Amelia, Sarah ada? Nggak ada. Nur Asia? Nggak ada juga. Istiqomah Rizky? Ada? Ada, Ibu. Ada. Istiqomah Rizky pernah jadi nasabah pegadaian? Belum, Ibu. Belum pernah. Kalau saudaranya atau keluarga ada yang pernah? Kayaknya nggak ada, Ibu. Nggak ada ya. Sebetulnya Iya. contoh itu lebih mudah dipahami kalau ada orang-orang sekitar kita mengalami hal tersebut atau diri sendiri gitu ya. Devi Ayu. Iya, Devi Bu. Ayu, ya. Pernah menjadi nasabah di pegadaian? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Orang-orang sekitar juga nggak ada? Nggak ada juga. Nggak ada. Ibnu Imam. Saya sekalian ngabsen ya. Ibnu Imam. Ya, Bu. Nah, pernah menjadi nasabah pegadaian?
Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Keluarga juga nggak ada ya? Orang sekitar, tetangga gitu? Nggak ada, Bu. Ada. Nabila Rizkia? Iya, Bu. Ya. Pernah jadi nasabah di Pegadaian? Nggak pernah, Bu. Pernah juga ya? Oke, Iya. ini sepertinya bukan anak-anak rantau ya, bukan maksudnya mahasiswa rantau gitu ya. Orang Tangerang semua nih kayaknya nih. Saya pernah menjadi nasabah Pegadaian waktu saya kuliah di Jogja, ya. Jadi saya sudah merantau dari usia 19 tahun ya. Nah, ketika pulang kampung itu kalau Lebaran kan pulang kampung. Saya tidak menitipkan motor ke teman ya karena teman-temannya juga pulang kampung juga yang orang asli Jogja nggak mau juga dititipin gitu ya, amanatnya berat gitu kan. Kalau nitipin motor kan ya kalau nggak dipanasin motornya bisa soak akinya ya kan. Nah, kemudian saya belajar dari senior-senior. Nah, senior-senior yang sudah pernah pulang kampung itu motornya ditaruh di mana gitu ya biar aman. Nah, jadi rupanya anak mahasiswa perantauan ini kalau pulang kampung dalam waktu yang lama ya. Kalau Lebaran puasa kan lama. Itu kami ke Pegadaian untuk menitipkan motor, tapi tentu saja kan akadnya bukan nitip. Kalau di Pegadaian beda ya. Jadi itu memang menggadaikan motor gitu Pegadaian. Ya motornya diserahkan ke Pegadaian. Tentu saja surat-suratnya tidak ya. Surat-surat BPKB itu semua dipegang oleh kita sendiri ya. Jadi Pegadaian itu menguasai fisiknya saja, bukan kepemilikan. Motor itu tetap jadi milik kami, milik debitur, bukan miliknya Pegadaian, gitu kan? Nah, jadi dinilai motor itu sejumlah uang tertentu ya, misalnya kalau zaman dulu 3 juta lah motor baru ya, ini 3 juta, saya terima 3 jutanya, tapi tidak saya pakai, gitu. Kenapa? Karena nanti 3 jutanya kan digunakan untuk menebus motor tersebut ketika saya dari Tangerang balik lagi ke Jogja kan gitu ya. Nah jadi itu. Nah selama motor saya di Pegadaian tidak punya wewenang, tidak punya hak sama sekali untuk memakai motor saya. Jadi Pegadaian sebagai kreditur tidak punya hak untuk memanfaatkan benda gadai milik nasabah. Itu diserahkan ke Pegadaian itu bukan untuk dipakai, bukan untuk disewa gitu ya. Tapi untuk jaminan bahwa debitur pasti melunasi hutang gitu. Gitu ya. Nah, itu memang begitu rupanya. Kalau mahasiswa perantauan itu seperti itu gitu ya. Ya nanti kalau habis Lebaran udah ke Jogja lagi, kami nebus motornya, gitu. Nah, hanya saja kekurangannya ya itu ya bannya kempes ya. Nah itu justru menunjukkan memang nggak dipakai, gitu. Dan itu diatur dalam KUH Perdata di Bergelek Wetbook. Kreditur dilarang memanfaatkan atau menggunakan benda jaminan milik debitur, nggak boleh. Bagaimana kalau kreditur memakai, ya misalnya ada oknum Pegadaian, sampai saat ini sih belum pernah terjadi ya, belum pernah ada kasus seperti itu gitu. Oknum pegawai Pegadaian misalnya nyewain motor itu gitu, nyewain motor
debitur, dia dapat untung dari situ kan. Nah, itu nggak boleh. Itu ada ancaman ancaman denda. Kalau pidananya nggak ada ya. Nah, itu ada ancaman administratif dan ancaman denda bagi kreditur pegadaian yang menggunakan, memanfaatkan benda gadai. Nggak boleh, udah diatur sama KUH Perdata. Kalau nekat, gitu ya, misalnya motor saya ketahuan dipakai dengan cara seperti apa, mungkin ada yang kenal motor saya, plat nomornya atau gimana, wah motornya dipakai sama oknum pegadaian tuh disewain, wah itu berarti kreditur sudah wan prestasi, tidak memenuhi janji, gitu ya. Di belakang surat gadai namanya SBK ya, surat bukti kredit. Nah itu di belakangnya ada ketentuan seperti itu, nggak boleh kreditur. Nah jadi inilah yang dimaksud dengan menimbulkan rasa aman bagi debitur. Tadi kan hukum keamanan, gitu ya, menimbulkan rasa aman bagi bagi debitur. Debitur tuh merasa aman bahwa bendanya itu tidak disalahgunakan. Dia merasa aman bahwa walaupun benda miliknya itu dikuasai oleh kreditur, tapi kreditur hanya menguasai saja, tapi tidak ada hak pakai. Gitu, ya. Nah, ini aman, menimbulkan rasa aman bagi debitur. Jadi kalau selama ini ya yang melakukan perbuatan wan prestasi itu identik dengan debitur, kreditur juga bisa wan prestasi, gitu ya. Nah itu ya contohnya. Kemudian kita nanti akan bahas gadai lebih detail lagi. Hukum jaminan ini ada asasnya. Coba sebutkan asas-asas hukum jaminan. Anggun Pratiwi, ada nggak ini orangnya? Anggun? Nggak ada. Rizky Aditya? Nggak ada. Farel Fahri? Nggak ada. Naufal Falah? Nggak ada juga. Lustiani Rahayu? Nggak ada juga. Fikri Fadilah? Nggak ada. Noven? Nggak ada juga. Alfian Setio? Ini gimana ini? Kuliah apa enggak ini? Cuma hadir fotonya doang. Alfian hadir Bu, maaf Bu, sedang di jalan Bu. Oke, ya nggak apa-apa Alfian, lanjutkan. Hati-hati di jalan. Ya, siap Ibu. Jadi begini ya, memang saya tidak bisa melihat apakah mahasiswa benar-benar kuliah atau cuma hadir, ya. Hadir tuh beda sama menyimak. Ini banyak yang hadir saja, gitu ya. Apakah Bu Nizla tetap mengabsen yang hanya hadir saja tidak menyimak? Iya. Mempertimbangkan mahasiswa yang hanya hadir saja juga berkorban kuota ya. Nah, kuota itu ada rupiahnya kan. Gitu. Tapi sebagai muslim, sebagai sesama muslim, saya punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Dilarang. Dan semua larangan Rasulullah SAW itu untuk kebaikan kita juga. Gitu ya. Nah, dengan hanya hadir di kuliah, tidak menyimak, ini berarti sudah melakukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Gitu. Sia-sia, hanya hadir saja tapi tidak kuliah.
gitu ya. Nah, jadi jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Rasulullah sudah larang. Gitu. Jadi setiap kita mau melakukan sebuah perbuatan, apapun itu, kita pikir dulu, ini perbuatannya sia-sia atau enggak. Lawan kata sia-sia kan bermanfaat, gitu kan? Itu lawan sinonim antonim ya kalau lawan kata ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi jangan ini sia-sia nih, sudah kuotanya habis, ilmunya nggak dapet, gitu. Memang itu hak mahasiswa ya hak mahasiswa untuk mendapatkan ilmu. Hak itu kalau dalam terminologi hukum adalah sesuatu yang boleh digunakan, boleh tidak, kan gitu. Nah ini berarti mahasiswa sedang menggunakan haknya untuk tidak menyimak perkuliahan. Ya saya nggak bisa menjatuhkan hukuman orang mahasiswanya sedang menggunakan haknya, gitu. Ya, hak mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran, hak mahasiswa untuk menolak pembelajaran, kan gitu. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa memang. Dan memang tidak boleh menghukum seseorang yang sedang menggunakan haknya kan gitu. Tapi saya punya kewajiban untuk mengingatkan ya, jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau misalnya Ibnu senang karaoke nggak Ibnu? Enggak, Bu. Enggak ya. Nah, alhamdulillah. Misalnya ya diajak teman karaoke nih Ibnu dan yang lain, pikir dulu ini karaoke ini perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang bermanfaat gitu. Ya kalau perbuatan sia-sia jangan dilakukan, itu salah satu bentuk ketaatan kita pada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, gitu ya. Nah, jadi ini nanti saya rekam dan rekamannya akan saya upload ke YouTube. Jadi mahasiswa yang hanya hadir hari ini tapi tidak menyimak, ya bisa disimak, gitu ya, di YouTube. Mungkin sedang di jalan gitu ya, seperti tadi Alfian gitu ya. Nah, asas hukum jaminan, Ibnu Imam coba di sharing ke sini, asas hukum jaminan apa saja. Ini sudah saya lupa juga ini, udah pernah belum di kelas ini ya, bahasa asas. Bu, untuk asas hukum jaminan belum dibahas deh, Bu. Oh, belum ya. Iya. Ini karena liburnya kelamaan, kuliah terakhir saya juga nggak saya tandai, gitu ya. Baik, asas hukum jaminan. Saya berikan asasnya, tapi penjelasannya minggu depan, gitu ya, karena waktunya sudah habis. Asas hukum jaminan. Jadi hukum jaminan itu sama seperti bidang hukum yang lain, punya asas. Hukum perdata ada asas. Ada juga asas hukum pidana, asas hukum acara pidana, asas-asas HTN, ya. Hukum jaminan juga punya asas. Asas hukum jaminan ini yaitu yang pertama asas publisitet. Ini bahasa Latin ya. Publication, ya kalau bahasa Inggris publikasi, publisitet. Yang kedua, asas spesialitet. Yang ketiga, asas tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, asas inbezit stelling. Yang kelima, asas horizontal. Nah, itu asas-asas hukum jaminan. Penjelasannya akan saya sampaikan insya Allah minggu depan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 1 menit lebih. Bu, mohon maaf, Bu. Yang kedua asas apa, Bu? Saya ulangi ya, asas publisitet, asas spesialitet,
asas tidak dapat dibagi-bagi, asas inbezitstelling, sama aja tulisannya ini bahasa Belanda, ya. Kalau bahasa Belanda antara tulisan dengan pronunciation-nya sama. Apa pronunciation itu? Spelling, pengucapannya sama. Inbezitstelling, sama ya tulisannya. Yang kelima asas horizontal. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mahasiswa yang sudah menggunakan haknya hadir dan menyimak di perkuliahan. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Ya, kita lupa tadi ya doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Nah, itu. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama insyaallah. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin.